Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Lagi? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Apa nih sore ini kesibukannya apa? Mungkin kalau diserahkan dari pagi terus ke pagi dari berbagai macam agenda sekolah, termasuk hari ini mempersiapkan untuk kegiatan lagi Apa tuh yang mulut Nabi? kegiatan kelima. Kelima mulut Nabi. Rutin Tadi ya? kan ngecek Sulinjar, Sulinjar. alhamdulillah sudah 100% ini kan. Mau Nabi bisa laksanakan besok pagi nih. Ini cukup padat ya, Dak. Ya, benar. Ya, baik Pak Limin, di tengah-tengah kesibukan Pak Lubimin, yaitu kan artinya kesibukan rutin. Nah, jadi sesi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, hari ini atau sore ini kita melaksanakan sesi coaching yang tujuannya itu adalah memperjelas tujuan apa yang ingin Pak Lubimin capai. Kemudian juga nanti kita juga akan mencari ya atau menemukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu, dan terakhir dukungan apa atau sumber daya apa yang Pak Lubimin perlukan sehingga tujuan itu tercapai. Oke. Apakah Pak Lugimin bersedia 30 menit, maksimal 30 menit ke depan ya? Apakah bersedia? Siap, bersedia. Nah, artinya selama sesi coaching ini saya akan hadir sepenuhnya, mendengar, mendukung, dan juga nanti akan bertanya atas jawaban-jawaban Pak Lugimin nanti untuk mengeksplorasi apa terkait tujuan yang ingin dicapai tadi. Apakah berkenan? Siap, berkenan. Ya. Nanti seandainya jika percakapan kita itu melebar atau jawaban Pak Lugimin itu melebar, saya nanti akan memberi tanda seperti ini. Nah, maksudnya bukan mengintervensi, tapi untuk meminta kejelasan apa kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke ya. Siap. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjutkan? Kaitannya semuanya dengan PMM tentunya. Oh boleh. Ya boleh kita kaitkan, artinya kalau gini nanti ingin mengaitkan dengan kinerja ya. Gitu, kinerja gitu kan. Ya artinya ini nanti terkait dengan perencanaan. Ya. Sekaligus gitu saya untuk menyelesaikan tugas dari coaching hari ini. Ya siap. Kalau demikian, apa tujuan yang ingin Pak Lugimin capai? Ini bulan September ya, berarti Oktober, November, Desember. Apa nih yang terkait tadi Pak Lugimin maksudkan terkait program sekolah yang Pak Lugimin rencanakan ya? Nah berarti kita akan membicarakan perencanaan 3 bulan ke depan ini, apa tujuan yang ingin Pak Lugimin capai? Pak Yara memang ini berangkat dari pertemuan pertama dulu. Ya. Pertemuan pertama ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama dulu juga kita kaitkan dengan PMM, itu periodenya Januari Juni. Pada waktu Januari Juni dulu saya memang ngambil RHK itu visi misi sekolah. Berbicara visi misi serta mungkin juga tidak terlepas dengan tujuan. Dengan tujuan pada waktu itu. Maka sekarang ini kan sudah di periode Juli Desember. Nah kebetulan sekarang sudah bulan September, artinya kami tinggal menyisakan waktu di periode kedua ini tinggal sekitar 3 bulan ya. Jadi RHK yang kami ambil di semester 2 ini atau di periode Juli Desember ini adalah tentang perencanaan program sekolah. Dan ini saya kaitkan dengan RHK yang pertama, visi misi dan tujuan sekolahnya. Jadi harapan saya dengan perencanaan sekolah
saya selaku kepala sekolah itu punya tujuan arah perencanaan sekolah itu lebih efektif dan efisien. Semua perencanaan sekolah yang kami rencanakan, harapan kami imbasnya itu kepada seluruh siswa. Dampaknya adalah ke seluruh siswa, baik yang ada hubungannya dengan prestasi ataupun dengan karakter siswa. Tapi hal ini bisa dicapai sudah barang tentu kami melibatkan pendidik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tapi karena ini yang kaitannya dengan PMM, saya selaku bukan sebagai kepala sekolah, saya selaku pegawai, dalam hal ini adalah atasan saya. Maka dalam hal ini mungkin saya pertama melaporkan kepada ini sebagai perwakilan kepala dinas kalau di apa ini kan, bagian kepala dinas ini. Jadi ada pun perencanaan yang sudah kami susun di sini, ya perencanaannya diantaranya itu tadi sudah saya sampaikan, secara singkat. Karena ini kalau penjabarannya cukup banyak, saya mengambil penjabaran secara singkat yang saya masukkan itu. Yang jelas kali itu mengimbas kepada seluruh siswa, baik prestasi ataupun karakter. Nah, adapun yang karakter ini kami merencanakan dan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang adalah sesuai dengan anak-anak yang beragama Islam, terutama itu kami tekankan dalam membangun dan merencanakan karakternya itu dengan sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, sholat duha, sholat tahajud. Jika anak-anak ini semua sudah memiliki karakter ini semua, harapan saya itu sebagai kepala sekolah dalam merencanakan sekolah pada periode berikutnya itu kami akan mengalami kemudahan. Karena kalau semuanya berangkat dari situ, berangkat dari semua itu yang saya sampaikan tadi sangat efektif, baik dimulai dari kehadiran awal, di tengah pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran, baik itu mungkin dan juga termasuk kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran seperti ekstrakurikuler. Karena sama-sama kita ketahui sekolah ini, sekolah SMA 3 ini sangat produktif, sangat menjanjikan. Bahkan kalau saya sebagai kepala sekolah itu sangat menjanjikan prestasi di kedepannya itu bisa mewakili di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan juga capaian mungkin perencanaan tadi setelah mungkin yang saya sampaikan kan, di ending kelas 12 itu banyak anak-anak yang diterima di perguruan tinggi melalui pertama jalur SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi. Kemudian jika anak-anak tidak terakomodir di situ, tentunya untuk periode berikutnya itu melalui jalur SNBP, seleksi nasional berbasis tes gitu. Itu mungkin gambaran perencanaan saya untuk secara singkat itu. Baik, cukup panjang lebar tadi Pak Lugimin bercerita bahwa karena tadi tinggal 3 bulan ke depan, artinya program sekolah ini target utama atau tujuan utama dari Pak Lugimin adalah program itu berdampak pada karakter siswa dan prestasi. Nah, tadi yang diutamakan adalah karakter dulu ya, baru prestasi. Jadi kalau karakternya itu oke, pasti akan berdampak kepada semuanya. Nah, kemudian juga tadi yang saya catat adalah bahwa itu pasti melibatkan guru dan tenaga pendidik. Iya, pasti. Nah, ya, guru dan tenaga pendidik. Nah, ini kalau secara lebih detail kan artinya ibarat kalau kita memasak ya, artinya kan enak atau tidak enak suatu masakan itu kan tergantung kokinya nih. Nah,
berarti terus ilmu kuliner itu kan berkembang ya. Maka kan si koki juga harus belajar lagi ya. Nah, artinya Pak Rugimin sebagai kepala sekolah nih, apa nih hubungannya tadi? Bagaimana menghubungkan antara persiapan karakter tadi dengan guru tadi? Nah, apa nih hubungannya? Sehingga dengan apa yang mesti Pak Rugimin lakukan terhadap tendik ini, rencana terhadap tendik ini belum dijelaskan tadi, sehingga ini berdampak kepada prestasi dan karakter tadi. Jadi hubungan atau korelasi di sini memang sangat erat sekali dengan keberhasilan tadi program sekolah yang berdampak kepada siswa tadi itu korelasinya sangat erat dengan hubungan dengan para tendik dengan guru. Makanya kami mengadakan pertemuan secara rutin, baik itu ada yang khusus membahas PMM, kemudian diantaranya ada di Kombel, kemudian ada di pertemuan rutin program kerja dan sosialisasi seperti mungkin program kerja yang akan saya laksanakan sebagai kepala sekolah. Nah, salah satu yang kami kaitkan di situ adalah karena ini juga dikaitkan dengan PM tadi, bahwa setiap guru dalam menyusun RHK atau memilih RHK itu juga kami tekankan, kami sampaikan yang ada kaitannya, ada hubungannya erat dengan semua yang berdampak kepada anak-anak. Ya, jadi berdampak secara karakter ataupun prestasi. Ya, prestasi. Karena, tentu saja para tendik ini, para bapak ibu guru terutama yang kaitannya karena dengan PMM, karena kebetulan yang menyusun PMM hanya guru dan untuk tenaga pendidikannya itu kami tuangkan kemarin dalam menyusun job description atau rincian tugas tadi. Salah satunya ada di situ, memang ada kami kaitkan dengan perencanaan tugas. Kebetulan ada kasih PU-nya, ada tasnya sampai ke bagian keamanannya. Karena sekolah ini cukup luas, pekarangannya luas, maksudnya lokalnya banyak, 23 lokal itu kami tetap mengaitkan dengan semua lapisannya, termasuk mungkin penjaganya, apanya. Kenapa? Keseharian dari pagi sampai pulang itu saya sendiri sebagai kepala sekolah kan tidak bisa memantau secara penuh. Makanya hubungan dengan bapak ibu guru tadi tentu sesuai dengan program kerja yang saya sampaikan atau perencanaan sekolah yang saya rancangkan itu kami tuangkan di dalam pertemuan dengan guru ini. Nah, artinya apakah yang Pak Rugimin maksudkan ini kondisi sekarang itu adalah guru-guru sudah mempersiapkan diri berdasarkan kinerja PMM, meningkatkan kompetensinya. Apakah itu Pak Rugimin maksudkan tadi? Ya. Tapi dia sudah memilih sendiri ya berbasis PMM tadi ya. Maka Pak Rugimin menyinkronkan bahwa RHK tersebut haruslah berdampak dengan peserta didik. Artinya kan peserta didik tadi ada 2 targetnya nih. Ada targetnya prestasi dan karakter. Maka kalau dispesifikkan, apakah Pak Rugimin maksudkan tadi adalah peningkatan kinerja guru ini berdasarkan RHK PMM itu berdampak kepada peserta didik. Nah, kalau tendiknya gimana nih? Tendiknya apa juga pakai RHK? Dari sebanyak 44 tendik kebetulan di dalam PMM itu kami tunjuk salah satu koordinatornya, yaitu Pak Riki Wahyudi. Memang secara intensif melaporkan perkembangan, baik itu mungkin saya pun juga ikut ataupun tidak ikut, itu saya selalu dapat laporan para guru dalam menyusun PMN, terutama dalam menyusun RHK. Dalam menyusun RHK tadi kami sampaikan di awal, tetap kami minta dalam memilih, kan itu ada pilihannya itu yang ada kaitannya erat, yang langsung bisa dipraktekkan, berdampak kepada siswa ke
bagian karakter dan prestasi tadi mungkin. Jadi secara intensif atau secara berkala kami selalu koordinasi tentang PMM ini yang ada kaitannya tentunya dengan program yang kami rencanakan dan maaf nih, tadi Pak begini nih, apa namanya? Tadi kan Pak Linggu menyebutkan teknik tadi, maksud teknik ini yang mana nih? Tekniknya apakah teknik tenaga pendidikan secara keseluruhan atau teknik? Nah tadi tekniknya masuk lagi Pak Riki nih. Tadi kan Pak Lugimin menyebutkan adalah juga melibatkan teknik terkait pengelolaan lingkungan. Nah, secara spesifik yang teknik dengan guru ini sama atau berbeda nih? Karena dalam hal ini teknik tenaga pendidik yang saya masukkan tadi adalah guru yang sebanyak 44. Kemudian tenaga kependidikan yang saya masukkan adalah staf karyawan yang dari Kasuper PU sampai ke security sampai ke bagian keamanan tadi. Sementara yang berhak mengisi PMM ini kan hanya teknik saja, tenaga kependidikan. Tenaga pendidik aja. Maksudnya tenaga pendidik ada guru saja gitu kan. Nah, gitu. Jadi, gitu. Maka kan harus ini ya, kita harus spesifik. Nah, jadi kalau begitu artinya fokus program ke depan ini 3 bulan ini ya. Artinya apakah Pak Lugimin berarti fokus kepada peningkatan kompetensi guru yang berdampak kepada prestasi dan karakter peserta didik. Apa nih indikator atau tanda-tanda keberhasilan dari guru ini dalam mengembangkan kompetensinya sesuai RHK tadi? Ada beberapa indikator atau mungkin ada beberapa faktor. Di antaranya itu berangkat dari awal bagaimana para guru memilih dan menentukan RHK itu sangat mengalami perubahan. Kalau dulu itu hampir setiap minggu berapa kali kemudian mengingatkan, dan walaupun sampai saat ini belum maksimal, tapi sudah mengalami selama satu periode ini dari bulan Januari ke Juli, kemudian dari Juli sampai saat ini bulan September ini memang perubahan cukup signifikan. Itu salah satu indikator yang mungkin ada kaitannya dengan guru, yang ada kaitannya dengan RHK, yang ada kaitannya dengan dampak kepada karakter dan prestasi siswa itu. Jadi saya nyebut yang salah satu bahwa keinginan motivasi guru ini sangat berubah gitu. Kalau sekarang itu mungkin tinggal beberapa guru saja yang belum memiliki itu. Jadi satu tanda-tanda bahwa keberhasilan guru dalam meningkatkan kompetensi berdasarkan RHK tadi ya, bahwa satu motivasi dan kesadaran dirinya meningkat untuk memilih RHK yang sesuai, yang berdampak dengan karakter dan prestasi peserta didik. Nah, ada lagi karakter apa indikator yang mau ditambahkan? Yang kedua, tentunya setelah ada motivasi dari para bapak ibu guru tadi kan imbasnya dan bisa diimplementasikan di kelas, di dalam kelas. Makanya di kelas itu tentunya peserta didik atau anak-anak tadi, mungkin kalau kebiasaan ya kami menyebut tidak anak didik, anak-anak gitu kan, terjemahkan itu. Jadi para guru dengan ada motivasi yang meningkat tadi, tentu saja sekarang itu sudah nampak dampaknya gitu di pembelajarannya dan nampak mereka dari beberapa guru itu sudah mengajukan apa ya, oh ini bagaimana OSM ya, matematika bagaimana biologi, bahkan memang saya sendiri sudah meminta kepada bagian-bagian yang ada hubungannya dengan penganggaran itu, karena merespon dari para guru yang ada motivasi kaitannya dengan itu, makanya sudah insya Allah kami implementasikan, kami tuangkan dalam arkas yang ada hubungannya dengan perencanaan yang saya masukkan sebagai kepala sekolah. Nah,
dengan adanya seperti itu pasti saja tentunya harapan kami prestasinya akan meningkat karena kerjasama dengan guru cukup terbuka, cukup saling mensupport, baik secara motivasi ataupun mungkin secara pembiayaan tentunya mungkin. Nah, jadi yang kedua tadi yang menjadi alat ukur bagi Pak Rudimin adalah bahwa kompetensi guru itu meningkat berdasarkan RHK pilihannya adalah terus dibuktikan dengan implementasi teman-teman itu di dalam kelas. Nah, ketika implementasi itu berhasil di kelas juga akan berdampak kepada prestasi eskulnya. Tadi pada Rudimin mencontohkan OSN misalnya, kemudian geografi, nanti siswa yang ikut tuh dibuktikan dengan prestasinya ya. Jadi artinya prestasi di kelas juga akan berdampak prestasi di luar. Itu salah satu contoh aja OSN. Tapi kan ada 2N, Indonesia, bahasa Inggris, atau mungkin yang nggak tercantum di itu yang sekarang ini banyak anak-anak ini mengikuti kegiatan. Ya artinya kalau bisa dimaksudkan Pak Rudimin tadi, implementasi itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, itu Pak Rudimin maksudkan ya. Kaitannya kemudian ya mungkin bisa ke saya sebelum ketika kaitannya dengan peserta didik ada anak-anak ini. Jadi dengan sudah terbentuknya komunitas OSN, bahkan sudah terpilihnya beberapa peserta FNSN yang sudah disiapkan sampai mungkin ke pelatihnya atau mentornya, itu mungkin salah satu bentuk implementasi yang sudah langsung dari kepala sekolah, peserta guru, siswa, ya tentu saja kaitannya tadi semuanya dengan prestasi dan mungkin yang tidak lupa berangkat dari karakternya tadi gitu karakternya. Ya artinya kembali tetap yang dua indikator ini akan menjadi tanda-tanda bahwa guru itu berhasil melakukan peningkatan kompetensi dirinya melalui kegiatan RHK tadi. Apakah ada mau ditambahkan lagi nih indikatornya? Nah mungkin bukan indikator berikutnya tapi imbasnya, dampaknya secara di terakhir seperti yang saya sampaikan depan ini, setelah anak-anak ini tamat ini selain diterima di perguruan tinggi yang representatif, maksud saya perguruan tinggi yang diinginkan para anak-anak ini, tentu saja mereka yang tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi ini bisa membangun sebuah branding. Mereka anak-anak tamat itu memiliki branding punya sesuai dengan bakatnya gitu. Nah kalau bakatnya mungkin di dunia digital sekarang itu kan jualan online atau mungkin membuat video-video konten dan sebagainya. Jadi anak ini setelah tamat bukan hanya kuliah tapi punya branding. Dia sudah membangun branding gitu. Dari kelas 10 itu ada membangun branding, ini siapa saya ini, nanti mau jadi apa ya. Selain mungkin ada kaitannya dengan mungkin kurikulum merdeka itu memang sangat relevan sekali gitu. Jadi setiap anak membangun sebuah branding. Maka mungkin beberapa hari kemarin baru ada kebijakan baru launching bahwa anak boleh membawa handphone tetapi dengan SOP. Ada SOP-nya, ada ketentuannya, karena tidak bisa dipungkiri mereka tidak akan terlepas dari dunia digital. Kalau mereka mengenal dunia digital tentunya harus membangun branding. Kalau masing-masing anak-anak ini membangun branding dengan bagus dari kelas 10 umpamanya, begitu tamat, bagi yang tidak kuliah itu sudah punya, branding saya jualan mungkin es teh yang itu, kemudian sistem penjualannya secara digital atau itu maksud saya itu menjadi dari program yang saya awal tadi yang mungkin sesuai dengan dunia gitu asal anak-anak bisa membangun brandingnya gitu loh. Mungkin gimana bahasanya yang lebih tepat itu yang jelas ada upaya membangun branding. Jadi apa loh gitu. Artinya dari
rencana ya, dari rencana kerja Pak Lugimin tadi adalah meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan RHK-nya. Nah itu dampaknya adalah anak-anak dapat membangun personal brandingnya. Personal brandingnya, ya itu mungkin lebih sempitnya ini. Nah, kalau personal ya artinya kan karena tadi kan Pak Ligim kan menyebutkan satu-satu anak. Berarti anak itu akan mengenal sendiri kompetensi dirinya dan itu siapa dirinya kan dikenal namanya personal branding ya. Saya mau jadi apa, saya ahlinya ini gitu ya. Apakah itu yang Pak Ligim maksudkan? Iya, saya pakai dengan branding tadi umumnya. Ya, jadi dampaknya ya. Jadi Pak Ligim sudah artinya ini semacam membangun personal branding alumni SMA 3 ini menjadi aspirasi juga ya bagi Pak Lugimin ya. Oke. Nah kalau demikian pengembangan diri atau kemampuan apa nih yang perlu Pak Lugimin tingkatkan sehingga program kerja ini dapat apa yang guru-guru impikan, Pak Lugimin impikan itu dapat terwujud 3 bulan ke depan ini. Kalau mungkin saya kaitkan dengan yang disebut personal branding tadi kan memang dari sarananya, dari sarana seperti sekarang kan sekolah sudah menyiapkan sarana yang cukup memadai sekarang ini. Semua siswa sebanyak 742 siswa sekarang walaupun semua membawa HP semuanya bisa mengakses dengan ada bisa mengakses jejaring atau jalan internet tadi tentu saja bisa meningkatkan prestasi karena tidak juga bisa dipungkiri program AI sekarang yang memang ini dan tapi satu kekhawatiran kita jika mungkin dari saya sebagai kepala sekolah dan mungkin Bapak Ibu tidak mengikuti hanya mungkin bisa ditinggalkan anak-anak itu mungkin salah satu bentuk kekhawatiran dengan contoh ada beberapa anak ini yang memiliki sarananya HP yang representatif, kemudian mungkin RAM-nya pun tinggi, kemudian mereka memiliki ekonomi yang tinggi. Sekarang ini kan yang itu memiliki kos yang cukup tinggi sekitar 700-an dan kami dengar sudah ada anak itu memiliki itu, jadi itu bentuk kekhawatiran saya sebagai kepala sekolah kalau gimana kalau Bapak Ibu dilampaui oleh para siswa, tapi mungkin tentunya ada strategi yang mungkin, tapi saya belum tahu strategi apa jika anak ini mungkin personal branding melalui akses yang apa ini tak terbendungkan, nah akhirnya melampaui saya gitu kan gitu. Jadi artinya kalau Pak Lugimin ada semacam kekhawatiran ya. Karena kan guru kompetensinya meningkat, siswa berdampak kepada personal branding. Nah maksudnya tadi maka untuk Pak Lugimin sebagai kepala sekolah apa nih pengembangan diri apa nih yang Pak Lugimin butuhkan? Apa yang Pak Lugimin maksudkan tadi nih untuk pengembangan diri Pak Lugimin sehingga program ini peningkatan kompetensi guru yang berdampak kepada prestasi dan karakter siswa ini bisa dikendalikan oleh Pak Lugimin. Apa yang terpikirkan nih? Yang terpikirkan itu kan kalau melihat kondisi real sekarang, kondisi real sekarang ini beberapa anak yang saya masukkan bisa melampaui ekspektasi saya mungkin sebagai kepala sekolah itu memang mereka apa yang mereka lihat, apa yang mereka sebagai contoh ini beberapa anak ini sudah memiliki sebuah mungkin personal branding yang saya sendiri memantau itu viewersnya sudah mencapai ratusan ribu gitu kan. Nah disitulah mungkin yang salah satu bentuk yang kekhawatirannya tadi mereka sudah menghasilkan ada yang sudah mulai jualan skincare, kemudian sudah ada yang menjual produk-produk mungkin pendidikan ya mungkin kemarin ada salah satu sih Pak kalau yang bangsa itu semua itu gimana nak sehingga nanti kalau mamanya kali mungkin di sela-sela sore itu kan saya nggak kenal jadi mungkin beberapa anak ini mungkin saya ajak diskusi tentang personal branding gitu tentang bagaimana ke depan menghadapi itu mungkin agak melebar dikit maksud Pak Lugimin
artinya untuk kan tadi kita nih kembali dulu nih ke indikator keberhasilan tadi kan, bahwa salah satunya tadi adalah apa nih catatan saya tadi nih kan, guru mengimplementasikan di kelas sehingga berdampak kepada personal branding siswa. Nah, bagaimana artinya cara nih apa nih yang Pak Lugimin ingin tingkatkan sehingga Pak Lugimin bisa mengukur keberhasilan tadi guru, kalau memilih tadi kan sudah dibantu tadi oleh teman-teman secara kolaboratif. Nah, sekarang kalau berbicara dari sisi Pak Lugimin sendiri sebagai kepala sekolah, apa nih yang mau Pak Lugimin tingkatkan? Karena kan ada hubungan tadi dengan implementasi di dalam kelas. Kalau siswa tadi kan dampaknya, sedangkan yang mau Pak Lugimin ukur langsung ke siswa atau melihat kepada guru? Jadinya menanamkan atau kembali ke guru-gurunya, memang harus ada kolaborasi di semua guru itu ada dalam bentuk, mungkin harapan saya itu ada kolaborasi guru dalam meningkatkan motivasi dan meningkatkan kekuasaan karakter yang bisa diimplementasikan pada siswa. Jadi dengan adanya kolaborasi, dengan adanya beberapa dialog atau kaitannya baik itu kaitannya dengan pembelajaran atau berkaitannya dengan perkembangan dunia digital ini, tentunya akan sangat berdampak ke guru prestasi atau mungkin kualitasnya. Yang saya maksud pun kualitas guru itu ya tentu meningkat karena mereka sering berkolaborasi, baik itu melalui sebuah pertemuan ataupun mungkin setiap ada apa di ruang guru gitu. Masih kami itu kan ada sekali-sekali pun saya memperhatikan mereka sering diskusi masalah apa gitu ya. Artinya kan tadi sudah sangat eksplisit nih Pak Lugimin menemukan juga guru itu juga sudah mulai berkolaborasi dan implementasikan di kelas. Nah, dari sisi Pak Lugimin selaku kepala sekolah, apa nih upaya untuk meningkatkan cara ya, kalau mungkin tidak kompetensi, cara apa nih yang cara apa nih atau apa dari diri Pak Lugimin itu ingin ditingkatkan sehingga indikator ini bisa diukur, bisa terlaksana dan terukur gitu. Ya. Kalau tadi kan lebih ke sisi gurunya ya, bahwa ke gurunya itu sudah Pak Lugimin saya itu akan melihat ini. Nah, tapi untuk dari sisi Pak Lugimin jadi apa yang perlu, oh berarti saya ini harus meningkatkan ini nih sehingga saya tahu bahwa guru ini sudah melaksanakan ini. Apa yang terbayangkan gitu? Mungkin mengarah ke apresiasi yang mungkin selalu memberikan apresiasi, baik itu ya, apresiasi kan tidak selalu berupa materi, pujian atau ucapan terima kasih atau sebagainya. Bahkan mungkin ke depan itu apresiasinya ya mungkin dalam bentuk apa, seperti mungkin yang sudah dilakukan kepada seluruh siswa gitu. Bahwa anak-anak kita ini setiap mendapatkan prestasi kan mendapatkan apresiasi, baik itu berupa beasiswa atau mungkin hadiah langsung berupa uang ataupun hal yang lainnya yang cukup ada korelasinya dengan usia pendidikan. Jadi mungkin saya banyak keapresiasi dan juga mungkin termasuk punishment namanya. Itu apa artinya nih kalau statistiknya kan kompetensi kepala sekolah itu ada 3 nih. Ada sosial, kepribadian, profesional. Nah, bagaimana Pak Lugimin mengaitkan 3 kompetensi ini yang perlu Pak Lugimin kembangkan? Tadi Pak Lugimin menyebutkan memberikan apresiasi ya, apresiasi untuk siswa, apresiasi termasuk guru. Nah, ini berarti kaitannya dengan kompetensi yang mana? Bahkan tiga-tiganya tidak terlepas dengan. Tiga-tiganya tidak terlepas, walaupun mungkin lebih dekat ke profesional gitu, tidak peduli mungkin ya wakil atau mungkin dia tidak menjabat wakil atau wali kelas atau apa, tanpa terkecuali itu Mas, yang lebih mengarah ke yang potensi saya sebagai profesional gitu kan. Jadi artinya Pak Lugimin dengan cukup luar biasa nih, keren nih, artinya kan dengan meningkatnya kompetensi guru nanti berdampak pada personal branding siswa, artinya siswa SMA 3 ini percaya diri ya, bahwa mereka tuh bisa eksis tidak hanya prestasi belajar, juga mungkin berdampak kepada
kompetensi apa tadi bisnisnya ya. Nah artinya Pak Lugimin sudah menyadari bahwa kompetensi profesional Pak Lugimin harus ditingkatkan. Nah salah satunya adalah memberikan apresiasi. Nah kalau dikaitkan dengan melihat implementasi di pembelajaran, kompetensi profesional itu bagian yang mana nih yang Pak Lugimin ingin tingkatkan? Kalau dihubungkan dengan membuktikan bagaimana guru itu mengimplementasikan pembelajaran di kelas itu. Kalau secara profesional tentu saja masing-masing guru yang sebanyak 44 ini secara profesional yang nampak implementasinya itu kan di pada peningkatan prestasi siswa itu sendiri. Sebagai buktinya mungkin semakin meningkatnya siswa berminat mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya penulis misalnya pengetahuan seperti SN itu namanya. Kalau dulu kimia itu hanya sekitar 5 orang, sekarang sampai 15 sampai 20 orang yang itu kan bentuk daripada waktu Bapak Ibu dulu menyampaikan materinya, kemudian penguasaan materinya, profesionalisme sebagai itu berdampak ke kemauan, motivasi siswa untuk berprestasi tadi. Itu hasil Pak. Hasil ya. Itu banyak kalau strategi Pak Lugimin untuk membuktikan bahwa guru itu melaksanakan kompetensi atau kemampuan apa yang ingin Pak Lugimin kembangkan, sehingga Pak Lugimin bisa melihat, memberi masukan kepada guru itu dari segi yang lebih spesifik nih. Maksudnya kan kalau profesional itu kan besar. Maksudnya? Kan tadi kan ada hubungannya dengan implementasi. Kalau tadi terkait kesadaran untuk menilai itu kan Pak Lugimin tinggal guru-guru sudah berkolaborasi. Nah, berarti kan itu mendelegasikan. Nah, kalau dari segi pengembangan diri Pak Lugimin kan tadi melihat guru mengajar nih. Ada nggak ini Pak Lugimin yang merasa kok saya kurang paham nih, misalnya bagaimana nih refleksi, bagaimana saya melakukan refleksi atau menilai refleksi guru dan refleksi diri saya sendiri, atau cara menilai guru, cara Anda melihat guru melakukan memberikan umpan balik. Nah, apa nih artinya kan kalau kompetisi profesional itu kan ada unsur supervisinya, ada unsur kan kita berhubungan tadi dengan RK tadi ya, ada mungkin dengan cara mengobservasinya, apa nih secara spesifik ya. Makanya berangkat yang merasa Pak Lugimin selama ini perlu ditingkatkan. Ya mungkin kembali ke awal tadi bahwasanya ini tidak lepas di BUMN, maka di sini mungkin peningkatan bidang supervisi kan sebelumnya mengadakan observasi dulu mengadakan observasi dulu. Nah disitulah mungkin jujur tidak bisa mungkin kami laksanakan dengan kondisi yang apa semuanya secara maksimal 44 itu gitu kan. Itu mungkin yang perlu kami tingkatkan pertama gitu kan, pertama kita melakukan observasi, melakukan supervisi. Nah maka melibatkan beberapa Bapak Ibu guru yang memiliki potensi. Kalau zaman inovasi yang zaman dulu kan ya harus waktu kepala sekolah ya, kemudian yang kalau sekarang kan yang memiliki kompetensi yang bisa dilibatkan dalam melakukan observasi, supervisi. Nah, apakah maksud Pak Lugimin itu artinya kan kepala sekolah kepala sekolah juga perlu meningkatkan kompetensi supervisi, sehingga juga nanti apakah maksud Pak Lugimin tadi karena gurunya banyak, Pak Lugimin mendelegasikan. Nah artinya antara kemampuan kepala sekolah dengan yang apa tadi namanya tim apa nih kayak istilahnya Pak Lugimin nanti kemampuan kompetensi supervisi tadi apa dampaknya kepada tim supervisi yang Pak Lugimin nyatakan tadi? Ya tentu saja mungkin karena ini ya program-program yang termasuk baru istilahnya untuk supervisi. Kenapa yang melakukan supervisi sekarang itu tidak harus yang mungkin harus wakil, tidak harus apa, tapi kembali kepada
beberapa bapak ibu yang memiliki kompetensi mengarah ke sana, baik itu potensi sainsnya ataupun mungkin potensi dalam praktek-praktek penggunaan aplikasi atau sistem yang dijalankan saat ini gitu. Tentu saja mungkin berdampak kurang positif jika mungkin beberapa bapak guru yang mungkin kita ajak kolaborasi mungkin atau yang dilibatkan dalam tim kerja tadi dalam melaksanakan perencanaan saya kepala sekolah tadi gitu kan, yang saya di kepala sekolah cukup membebani lah, nanti pasti akan membebani gitu, pasti akan membebani. Artinya dengan adanya peningkatan upaya anti palung meningkatkan kompetensi supervisi atau observasi tadi akan berdampak pula kepada tim supervisi tadi ya, sehingga apa artinya ada usaha kolaboratif ya, kolaboratif dalam melakukan supervisi atau observasi untuk membuktikan ketercapaian implementasi tadi. Sehingga nyata bahwa itu berdampak dengan siswa. Nah baik Pak Lugimin, kalau demikian apa nih langkah-langkah yang sudah Pak Lugimin mungkin mulai atau yang akan kita lanjutkan nanti 3 bulan ke depan nanti, sehingga di akhir Desember ya, kalau 3 bulan berarti di akhir Desember tadi kita bisa mengukur keberhasilannya. Langkah-langkahnya diantara meningkatkan pertemuan koordinasi, karena pada awal-awal itu pertemuannya mungkin dalam satu periode Januari sama Juni itu mungkin hanya sekali atau 2 kali, tapi untuk ke depan itu selain di PMM itu karena juga ada pertemuan di Kombel, ada apa itu, jadi langkah-langkahnya diantaranya kami akan lebih meningkatkan koordinasi, kemudian dalam maksud saya itu kan semua guru itu sering bertemu, frekuensinya itu bertambah ya, walaupun mungkin mencari waktu yang lebih tepat gitu kan, jangan sampai juga mengganggu stabilitas proses belajar mengajar gitu kan, kalau terlalu sering kan juga mengganggu proses belajar mengajarnya. Itu salah satu langkah-langkahnya ya, artinya dari untuk pelaksanaan apakah memang betul guru tadi melakukan implementasi sesuai dengan peningkatan kompetensinya ya melalui RHK tadi, maka Pak Lugimin akan meningkatkan rapat koordinasi, kemudian juga apakah maksud Pak Lugimin nih mendampingan pertemuan-pertemuan Kombel tadi, apakah itu maksudnya ya? Ya, itu maksudnya memang. Apakah di situ ada maksudnya juga menjadi pemateri? Di antaranya juga karena saya juga meningkatkan kompetensi saya. Oke. Jadi ada lagi nih mau ditambahkan? Sementara cukup. Jadi artinya di sini ada 2 ya, ada 2 strategi atau 2 langkah-langkah. Jadi rapat koordinasi. Nah rapat koordinasi ini apakah mingguan atau Pak Lugimin punya jadwal tertentu nih untuk pencapaiannya, untuk pelaksanaannya? Dalam pelaksanaannya karena agenda secara itu kan ada rapat rutin sekolah nih. Ada kalanya kami kolaborasi dengan atau menyesuaikan jadwal dengan rapat rutin sekolah. Nah, bagaimana dengan yang pelaksanaan melalui pertemuan Kombel tadi? Nah, makanya pada waktu sebelum anak-anak ini seperti saat ini sedang mengikuti P5 kemarin itu diagendakan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kemarin gitu kan, diadakan 2 minggu sekali untuk pertemuan Kombel ya. Pertemuan Kombel gitu, karena itu banyak juga sangat mendukung kegiatan PMM, karena Kombel ini tidak terlepas juga dengan PMM gitu kan. Nah, rapat koordinasi pertemuan Kombel kan ini berarti masih koordinasi di luar kelas ya. Nah, bagaimana dengan jadwal yang untuk memastikan implementasi pembelajaran tadi? Nah, makanya tadi ada kaitannya juga dengan observasi dan supervisi dan menyesuaikan dengan jadwal tadi. Berarti sudah terjadwal ya? Ya, sudah terjadwal. Berarti ada observasi terjadwal, ya kolaborasi tadi ya? Kolaborasi dengan tim tadi ya? Oke, berarti ada 3 nih kalau gini.
Nah tadi sebelumnya itu Pak Likimin kan sudah menyebutkan juga Pak Likimin itu memiliki sumber daya, misalnya tadi sarana ya, ada sarana. Nah secara spesifik sarana apa nih yang dukungan apa nih yang Pak Likimin butuhkan untuk terlaksananya 3 kegiatan ini? Rapat koordinasi antara Pak Rutin, pertemuan pendampingan pertemuan Kombel ya, dan terakhir observasi terjadwal. Tentu saja dukungan dari yang paling dekat itu adalah komite orang tua, kemudian dari pemerintah yang terkait dalam hal ini dinas pendidikan, mungkin kan dalam membantu persiapan kelengkapan sarana prasarana. Sama-sama kita ketahui bahwasanya mungkin di dalam di situ yang ada kaitannya dengan mungkin wifi 11 tadi perlu pendukung lain lah, men. Maksudnya sekarang itu jumlah komputer yang kurang gitu kan, mungkin kan selain menggunakan HP anak-anak bawa ke ruang komputer, kemudian ada mungkin tempat-tempat strategis seperti anak itu tidak harus kelas tapi buat sarana gazebo-nya. Jadi beberapa tempat itu dibangun gazebo yang lebih representatif lagi, jadi tidak hanya di kelas pertemuan antara guru dengan siswa gitu kan. Artinya dukungan yang Pak Likimin butuhkan itu adalah sarana pendukung pembelajaran yang menyenangkan. Iya, menyenangkan. Iya, yang menyenangkan. Iya ya. Dan ada dukungan dari orang tua ya. Wali murid dan pemerintah tidak lupa. Wah, luar biasa nih Pak Likimin ya. Terima kasih, ini sudah sangat terbuka sekali kita berbicara tentang perencanaan untuk memaksimalkan kompetensi guru melalui RHK. Ada 3 cara tadi ya, ada 3 cara. Pak Likimin akan melakukan rapat koordinasi, diintegrasikan melalui rapat rutin, melalui pendampingan Kombel, dan sudah pasti observasi kelas yang terjadwal, dan Pak Likimin akan meningkatkan kompetensi supervisi, kompetensi supervisi yang otomatis akan berdampak kepada observasi. Kalau artinya kita akan menjadwalkan nanti menyusun jadwal ya, kita akan menyusun ini menjadi sebuah rencana kerja ya ke depannya, kira-kira bulan depan ya Pak, bulan depan ya. Kita akan spesifikkan rencana kerja Pak Likimin ini ya, bulan Oktober ya, karena Oktober, November, Desember pasti 2 bulan ya. Nah kalau dari pengawas sendiri apa dukungan yang dibutuhkan? Motivasi ya, itu yang penting. Oke, motivasi. Berarti motivasi. Ada lagi selain motivasi ini secara spesifiknya apa? Ya secara umum sekali gitu, banyak hal lah gitu kan. Ini kalau kita lebih spesifik nih, karena kan tadi hubungannya dengan peningkatan kompetensi supervisi. Apa bentuknya nih? Ya mungkin seharusnya kan kalau memang memungkinkan itu, maksudnya itu kan adanya IHT atau mungkin apa gitu. Tapi kan mungkin kalau di Oktober tuh kami meyakini bisa gitu kan, mungkin berkolaborasi. Kalau selama ini kan kolaborasi kami kan mungkin PMM ini belum maksimal, jujur belum maksimal. Mungkin ke depan tuh harapan kami lebih maksimal dengan pengolah pembinaan gitu kan, mungkin ada apa ya, IHT atau bentuk coaching yang lain gitu yang lebih efektif dan efisien. Maksudnya kami kan mungkin keterbatasan waktu, sudah rapat rutin, sudah kombe, sudah apa. Tentu saja kami itu juga berpikir nanti apa ya, bukannya kita pelit dengan waktu, apa tidak gitu kan. Oke. Baik Pak Likimin ya, artinya selaku pengawas pembina melalui percakapan sesi coaching kita hari ini, artinya kita juga akan mengembangkan sebuah rencana kerja yang tidak hanya berbentuk tadi tiga strategi Pak Likimin tadi ya, tapi juga kita akan kembangkan untuk memberikan kesempatan kepada guru-guru itu dengan kolaborasi dengan pengawas berupa tadi ya Pak, bisa saja nanti bentuknya IHT atau yang lainnya ya, sesuai nanti pertemuan kita berikutnya, insya Allah awal Oktober ya. Siap. Nanti juga ini akan saya buat dulu draftnya ya, sesuai dengan apa yang Pak Likimin nanti, silakan nanti Pak Likimin juga bisa menambahkan.
Terima kasih Pak Legimin, pertemuan sore kita ini ya sangat mengesankan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan baru ya, kebiasaan baru dan juga ini menjadi motivasi tersendiri dengan berbagi cerita itu adalah tujuannya untuk menyusun perencanaan. Tapi perencanaan itu betul-betul dari Pak Legimin. Saya selaku penguasa mendampingi bagaimana nanti perencanaan itu lebih cepat mencapainya. Terima kasih Pak Legimin, mudah-mudahan kita sama-sama sehat ke depannya ini. Dan terwujud apa yang kita harapkan tadi bersama, yaitu peningkatan kompetensi guru yang berdampak kepada prestasi dan karakter siswa keren ya. Mari kita tutup pertemuan sore kita ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu berikutnya, mudah-mudahan diskusi inilah ya, diskusi perencanaan ini bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.